Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyullah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma sya'al hubbaka ahabbu ilaina min amwalina wa anfusina wal ma'il barid. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kemampuan untuk sentiasa mencintaimu, memohon cintamu kepada kami. Berilah kami kemampuan, kekuatan untuk sentiasa dapat mencintai setiap hamba-Mu yang mencintaimu. Dan mencintai amalan, perbuatan yang dapat menyampaikan kami, yang dapat mendekatkan kami kepada cinta-Mu. Ya Allah, jadikanlah cinta kami kepadamu sesuatu yang paling kami cintai, melebihi daripada cinta kami kepada diri kami, kepada keluarga kami, harta benda kami, bahkan lebih kami cintai daripada
seteguk air yang sejuk ketika kami sedang kehausan di gurun Sahara. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi kita dapat bersua pagi hari ini di bulan yang penuh diberkati, dalam keadaan kita menjalani ibadah puasa, salah satu daripada rukun dan tiang agama kita. Mudah-mudahan ketika kita dalam keadaan berpuasa, salah satu upaya kita untuk dapat menguasai keinginan nafsu yang rendah, sama ada nafsu syaitaniyah, nafsu hayawaniyah, nafsu bahimiyah, dan nafsu-nafsu amarah yang lain, akan membuat kita lebih cerdas, akan membuat kita hati kita lebih bercahaya, lebih mudah untuk kita mencintai zat yang maha mencintai. Bahwasanya Allah telah mencintai makhluknya, itu sesuatu yang telah dimaklumi. Jangankan hambanya yang beriman, hambanya yang kufur sekalipun mendapatkan limpahan cintanya melalui limpahan rahmatnya. Diberinya ia segala kemudahan dalam hidupnya, dijaganya dia setiap saatnya, disembuhkan bila dia sakit, direhatkan bila ia penat, dijaga semua saraf dan inderanya. Itu adalah bukti nyata daripada limpahan rahmatnya, dan bolehlah dianggap sebagai limpahan kasih sayangnya kepada makhluk yang diciptakannya. Saya ulangi, bahwa Allah mencintai hambanya sebagai zat yang sifatnya maha mencintai, itu benar adanya. Masalahnya, adakah kita akan membalas rahmat Allah? Cinta Allah yang seperti ini dengan cinta juga kepadanya. Walaupun hakikatnya Allah tidaklah rugi sedikit pun jika tak ada seorang pun hambanya yang mencintainya.
Walaupun Allah telah menciptakannya, menjaganya, meliharanya, memberinya kesenangan, sedikit pun Allah tidak rugi. Jika Allah tidak rugi, hambanya tidak mencintainya. Lalu kenapa Allah suruh kita mencintainya? Lain tidak, kecintaan kita kepadanya semata-mata untuk manfaat, kebaikan diri kita masing-masing. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita masih bicara tentang tajuk cara meraih cinta Allah, bab yang ke-7. Berdasarkan apa yang dijelaskan oleh ulama besar, tokoh besar dalam pelbagai cabang ilmu. Beliau orang yang hebat dalam bidang akidah, punya fahaman yang luas dalam masalah syariat, dan juga diakui ketokohannya dalam masalah ihsan, masalah hati, masalah akhlak. Beliau yang dimaksudkan adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau memang bukan satu-satunya orang yang punya kepakaran sendiri dalam masalah, menguraikan masalah ini. Tampaknya Ibnu Qayyim punya penjelasan yang mudah untuk kita fahami, seterusnya untuk kita pegang dan amalkan. Khasnya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang sedang kita bicarakan. Mahabbatullah. Terakhir yang kita pelajari, cara meraih cinta Allah, yakni poin poin E, kalau saya cakap. Dan yang keenam, A, B, C, D, E. Yang kelima, muka surat yang ke-26, poin E itu, yakni ma'rifatullah, melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Kata Ibnu Qayyim, yakni cara mendapatkan cinta Allah dengan cara mutala'atul qalbi li asma'illahi wa sifatih wa musyahadati wa ma'rifati wa taqallubil qalbi fi riyadi hadhil ma'rifah. Sangat dalam sekali sebetulnya ucapan Ibnu Qayyim ini. Dan ini telah kita pelajari sama panjang lebar. Mengenal Allah dengan sekenal-kenalnya melalui sifat-sifatnya, melalui perbuatannya, melalui asmanya. Ini kerana al-jahlu billahi ta'ala yujibus saqa fid dunya wal akhirah. Kejahilan seseorang tentang Allah, Tuhan penciptanya, jahil akan sifatnya, jahil tentang akan perbuatannya, jahil tentang qada dan qadarnya, jahil tentang masyiahnya, iradahnya, dan segala-galanya lah. Ia adalah punca kesengsaraan.
Ia adalah asbab penderitaan hidup. Bahkan punca kecelakaan dirinya di dunia dan di akhirat. Wa'iyadzubillah, tumadzubillah. Bolehlah disimpulkan apa yang diuraikan oleh Muqayyim dalam poin I ini, cara mencintai Allah, meraih cinta Allah dengan memahami sifat-sifat perbuatan asmanya. Beliau menyatakan dalam kitabnya Al-Fawaid, Allah Ta'ala yad'u ibadahu fil Quran ila ma'rifatihi an tariqaini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru, mengajak hamba-hambanya untuk mengenali Allah melalui dua cara. Dengan dua cara. Yang pertama, an-nazar fi maf'ulatihi, memperhatikan, mengkaji, merenung segala ciptaannya. Kalau dalam bahasa manusia, bahasa kita lah, suruh memperhatikan, merenung hasil karyanya. Hasil nyata karya Allah, alam dan isinya. Dan alhamdulillah ini kita juga telah kita pelajari dalam tajuk At-Tafakkur, Tafakkur Ulul Albab. Cara kedua, untuk mengenali Allah, yakni At-Tafakkur fi ayatihi. Tafakkur, tadabbur tentang ayat-ayatnya. Karena jangan lupa, ada ayat Allah yang ayatuhul masyhudah, ada ayat-ayat Allah yang boleh kita saksi, kita lihat, kita dengar, kita rasa, kita pegang. Dan ada ayat Allah yang ayatuhul masmu'ah, ma'ulah. Ada ayat yang boleh kita fikirkan, kita baca, yakni Al-Quran. Mudah-mudahan poin I ini dapat difahami, masih ingat apa yang kita pelajari pada sini lepas. Sekarang, terus saja, yakni muka surat yang ke-26, cara meraih cinta Allah, poin F. A, B, C, D, E, F. Yang ke-6. F itu yang ke-6 ya. Cara ke-6. Menghayati, coba lihat yang ada bukunya. Menghayati kebaikan, kebesaran, dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bacakan dulu apa yang tulis dalam nota ini. Menghayati kebaikan, kebesaran, dan nikmat Allah, lahir dan batin, akan menghantarkan kepada cinta yang hakiki kepada Allah. Tidak ada pemberi nikmat dan kebaikan yang hakiki selain Allah. Oleh sebab itu, tidak ada satu pun kekasih yang hakiki bagi seorang hamba yang mampu melihat dengan mata hatinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menjadi sifat semula jadi manusia
Dia akan mencintai orang yang baik, lembut, dan suka menolongnya. Dan bahkan tidak mustahil ia akan menjadikannya sebagai kasih. Sesiapa yang memberi kita semua nikmat ini, kalau bukan dia. Dengan menghayati kebaikan dan kebesaran Allah, cara zahir dan batin, akan menghantarkan kepada rasa cinta yang mendalam kepadanya. Poinnya ialah, poin F ini, cara meraih cinta Allah yakni sentiasa menghayati, merasakan akan kebaikan, ihsan, akan nikmat, pemberian, anugerah yang selama ini dia berikan pada kita. Kalau dalam bahasa mudah, sifat sudah jadi manusia ini pasti menyukai orang yang berbuat baik kepadanya. Dan tidak suka pada orang yang berbuat jahat kepadanya. Itu sifat sudah jadi manusia. Bila seorang anak mengetahui benar akan kebaikan yang dilakukan selama ini oleh orang tuanya, anak semakin nampak kebaikan orang tua selama ini, semakin merasakannya, bahkan membayangkannya, rasa-rasanya lah. Kalaulah selama ini saya tidak mendapatkan pertolongan, kasih sayang, penjagaan yang sempurna daripada kedua ibu bapa saya, ya rasanya mungkin saya sudah mati atas kehendak Allah. Karena kita dibiarkan gitu ketika lahir, orang tua tak kisah. Situ anak yang menyadari kebaikan orang tuanya, makin menyadari, makin meyakini, dia akan menumbuhkan kasih sayangnya kepadanya. Orang tua memang telah menyayanginya. Kalau seorang manusia boleh mencintai orang lain karena kebaikan yang dilakukan kepadanya, walhal kebaikan manusia pada orang lain itu sangat sedikit bila dibandingkan dengan kebaikan yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Baik. Apa kata Ibnu Qayyim dalam hal ini? Saya bacakan. Musyahadatu birrihi ta'ala wa ihsanihi wa alaihi wa ni'amihi dhahirah wal batinah fa innaha da'iyatun ila mahabbatih. Sentiasa dapat menyaksikan, melihat, dan lebih penting itu merasakan. Betul-betul dapat merasai segala kebaikan Allah kepadanya, nikmatnya, anugerahnya, sama dengan nikmat zahir atau nikmat batin. Dengan cara itu ia akan mendorong kita untuk mencintainya. Wal qulubu qad jabal ala mahabbati man ahsana ilaiha wa buti man asaa ilaiha. Tadi terjemahan sudah dibaca. Dan hati manusia ini fitrahnya yakni pasti akan tertarik untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci orang yang berbuat jahat kepadanya. Sedangkan la ahada a'zam ihsanan ala ahad minallahi ta'ala. Sedangkan tidak ada seorang pun atau siapapun
yang lebih besar kasih sayangnya, yang lebih besar kebaikannya, yang lebih besar penjagaan dan pemeliharaannya terhadap kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna ihsanahu ala 'abdihi fi kulli nafasin wa lahdhatin. Karena kebaikan yang Allah berikan pada hamba-Nya, penjagaan yang Allah lakukan terhadap hamba-Nya, kita, itu Dia lakukan setiap saat, setiap hembusan nafas. Bermakna kita ini, hidup kita ini, berdiri kita, duduk kita, baring kita, diam kita, bergerak kita, tidur kita. Daiman fi kulil ahwal, setiap saat dalam minitnya, setiap minit dalam jamnya, setiap jam dalam harinya, kita ini fi ni'amir Rabb, sentiasa di dalam nikmat dan ihsan Allah. Ya. Bermakna ihsan Allah kepada kita, penjagaan Allah pada kita ini tidak terputus sesaat pun. Saat pun. Okeylah kita punya kawan yang baik, yang kita sangat menyayangi dia karena dia suka bantu. Apakah dia selalu bantu kita setiap saat? Setiap hari pun juga tidak. Ya, mungkin hanya sekali-sekala bila kita susah. Itu pun sudah boleh membangkitkan rasa cinta kita, sayang kita pada orang tersebut. Allah bukan sekali-sekala menjaga kita. Bukan sekali-sekala memberikan kebaikan pada kita. Setiap saat dalam minitnya. Sesaat kita dibiarkan oleh Allah. Shadaqallahul azim dah kita. Saat kita tidak diperhatikan oleh Allah. Wassalam. Ya. Coba kita disekat. Allah menyekat bekalan oksigen pada kita. Ya, selama 5 minit aja lah. Ada pengumuman, tiba-tiba Allah sekat. Dengan kehendaknya, kun, oksigen, sekat oleh Allah. Selama 5 menit. Agak-agak berapa persen daripada penduduk dunia yang menemui ajalnya. Itu beroksigen. Baru sekian persen daripada seluruh ihsannya. Dan lebih dahsyatnya lagi, penjagaan Allah setiap saat dalam minitnya kepada hambanya ini, ihsan Allah kepada hambanya ini, tidak pilih kasih. Semua dapat. Wa'iyadzubillah, tu'madzubillah. Bahkan ketika kita sedang menderhakainya. Wa'iyadzubillah, ketika kita sedang maksiat, meninggalkan perintahnya, melanggar larangannya, Allah masih tetap berbuat baik kepada kita. Allah tidak memutuskan bantuannya kepada kita. Manusia kan tidak. Kalau awak boleh tolong saya boleh tolong awak. Itu biasanya bahasa kita. Kalau awak boleh tolong saya pun boleh tolong awak. Tapi kalau awak tak boleh tolong saya, minta maaf, saya pun tak tolong awak. Pandai-pandai kau. Ya, karena hubungan kita sama manusia ini hubungan saling memerlukan. Saling memerlukan. Kita perlukan dia, dia perlukan kita. Berbeza dengan hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah bukan hubungan saling memerlukan.
Kita 100% perlukan Allah, fakir. Sementara Allah ini 0%. Tidak memerlukan kita sama sekali. So, ihsan Allah tidak perlu dipertikaikan. Tidak perlu dipertikaikan, sebab sudah sangat jelas. Kita mau derhaka ke, mau patuh ke, mau leka ke, mau lupa ke, merasa ke, tak merasa, mengakui, tak mengaku, Allah tetap melimpahkan ihsannya. Hanya karena kita ini ingin bahagia dunia akhirat. Jika Allah telah mencintai kita di dunia seperti itu, maka cintailah Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada segala-galanya. Walaupun hakikatnya Allah tidak memerlukan, tidak berhajat kepada cinta kita kepadanya. Sama sekali tidak. Kita sahaja yang berhajat, yang memerlukan cinta Allah kepada kita. Tapi Allah tidak sekali-kali memerlukan cinta kita kepadanya. Allah ghani. Ghani. Mungkin. Ini agak-agak lah. Karena Allah ni sentiasa memberikan ihsan, melimpah ihsan kepada hambanya. Hatta ketika hamba kufur tu ihsan, mungkin hamba itu merasa tidak perlulah mematuhi Allah. Alah, saya tak patuh pun tak apalah. Kita tak patuh, tak buat suruhnya pun tak apa. Nak terlarat langgar-langgar pun tak apa. Dia akan tetap bagi kita oksigen. Dia tetap bagi kita sehat. Dia tetap bagi kita makan minum. Dia tetap bagi kita jaga otak kita supaya sentiasa ingat, jaga mata kita. Walaupun kita menyalahgunakan pun, mungkin itu orang yang betul-betul terpedaya dengan diri sendiri. Sebab Allah tidak rugi. Kita menyalahgunakan nikmat mata. Menyalahgunakan nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat tangan, nikmat apa sajalah. Salah gunakan. Tidak sesuai dengan kehendak pemberinya. Allah tidak rugi. Tidak rugi. Bahkan Allah tetap memberi kita keizinan, perkenan. Allah tetap menghendaki mata kita sehat. Allah tetap menghendaki mata hamba-hambanya yang menderhakainya, yang menyalahgunakan nikmat itu, tetap sehat. Mungkin karena itulah jadi manusia itu merasa, ada yang merasa, tak perlulah, buat apa suruh perintahnya. Buat apalah lakukan taat kepadanya. Kita taat ke, tak taat ke, Allah tetap bagi. Buat apa? Lainlah kalau kita tak patuh, Allah tarik pemberiannya. Mungkin lain cerita. Bila mata disalahgunakan, ya, terus buta. Wah, pasti takut. Bila mulut, bila lidah, bila kesihatan disalahgunakannya, Allah terus tarik kesihatan tu. Tiba-tiba dia sakit umpamanya. Tapi tidak, Allah tidak betul. Sebab Allah tidak perlukan hakikatnya. Betul. Allah tidak berhajat pada ketaatan kita. Allah tidak memerlukan cinta kita. Walaupun dia terus-menerus mencintai kita. Sebab hubungan kita dengan Allah, ulangi, bukan hubungan saling memerlukan. Bukan hubungan saling berhajat. Sebaliknya kita yang 100% berhajat kepadanya, sementara dia tidak berhajat kepada kita. Kata uraian, kata Ibnu Qayyim begitu bila dijelaskan. Masya Allah. Idza la hadal insan ihda ni'amillahi ta'ala alaih. Apabila manusia memperhatikan
Nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan, limpahkan kepadanya. Taklah semua, mungkin satu je lah. Apabila manusia memperhatikan betul kepada nikmat Allah yang Allah berikan padanya. Katalah satu nikmat. Nikmat mata umpamanya. Boleh melihat. Tidur, tak hilang ingatan. Oleh tidurnya kita tak ingat apa-apa. Mata tak nampak apa-apa. Tak perasan apa-apa. Tak macam mana masa tidur. Ilmu yang telah memenuhi memori otak kita masa tidur tak. Di mana disimpannya? Begitu jaga, datang balik memori. Mata buka, masih nampak. Kalau kita, katalah, memperhatikan satu itu saja, fasayaqulu alhamdulillah. Pasti kita akan kata, paling tidak, alhamdulillah. Menzahirkan kesyukuran, sekaligus mengakui akan kebaikan Allah pada kita. Kita balas cinta Allah. Fa inna dzalikal hamdu innama huwa min taufiqillah wa fadlih. Tapi tahukah kita? Bila kita mampu mengucapkan alhamdulillah. Saya ulangi. Bila kita melihat nikmat Allah pada kita, katalah satu nikmat sajalah, mata boleh lihat. Lidah masih boleh merasakan, membezakan pelbagai rasa makanan. Kemudian kita kata, alhamdulillah. Kita memujinya. Kita ingin mensyukurinya. Kita ingin membalas cintanya. Dan kita merasa, ya Allah, aku balas cintamu, ya Allah. Aku puji engkau, ya Allah. Alhamdulillah. Coba renungkan betul-betul. Kita mampu mengucapkan alhamdulillah. Hendak menzahirkan kesyukuran kita kepadanya. Hendak menzahirkan cinta kita kepadanya. Itu pun huwa min taufiqillah wa fadlih. Itu pun karena taufik dan anugerah Allah pada kita. Kemampuan kita mengucapkan alhamdulillah itu pun nikmatnya kepada kita. Itu pun ihsannya kepada kita. Sebab tanpa taufiknya kepada kita, tanpa pertolongannya kepada kita, kita tak mampu nak mengucapkan alhamdulillah. Jangan kita fikir, jangan kita rasa kita mampu mengucap alhamdulillah. Ini baru contoh kecil alhamdulillah ya, bukan yang besar-besar. Jangan kita fikir dengan kemampuan kita bisa alhamdulillah, wah kita hebat. Saya mampu bersyukur. Saya mampu memuji, saya hebat. Tak, kemampuan kita mensyukuri tadi, walaupun hanya alhamdulillah, itu pun anugerahnya, itu pun pertolongannya. Kalau gunakan bahasa lebih dalam. Lalu bila kita memuji Allah? Ya pula ya. Kaifa tusamma nafsaka hamidan? Macam mana engkau merasa diri engkau telah memujinya? Sedangkan ketika engkau memuji Allah, mampu memujinya, itu adalah anugerahnya kepada kita. Tanpa pertolongannya kita tak mampu. Lalu kenapa kita tiba merasa telah memujinya? Ya pula. Sebab kita kan la haula wala quwata illa billah. Betul? Jangan fikir jamaah sekalian. Jangan merasa. Katalah saya sekarang boleh bercakap. Jangan saya merasa saya bercakap ini karena saya hebat. Saya ada kekuatan. Tidak. La haula wala quwata illa billah. Ini anugerah Allah. Ini ihsan Allah. Saya boleh menggerakkan tangan. Ini kehendak dia. Bila hari ini kita mampu berpuasa, menjalankan perintahnya, ya itu taufik dia. Tanpa taufiknya,
Tanpa kurnianya, kita tak mampu nak melakukan suruhan Allah. Apalagi melakukan yang besar-besar. Yang kecil pun tak mampu. Mengucapkan Alhamdulillah pun tak mampu. Kalau kita faham yang seperti itu, lalu kenapa kita merasa yang kita telah memujinya? Wallahu walladhi ja'alaka tahmad. Sedangkan Allah lah zat yang telah menjadikan kita mampu memujinya. Faham jemaah sekalian? Boleh difahami ya? Tanpa pertolongan Allah, tanpa kehendak Allah, kita tak mampu memujinya. Sebab itu bila kita memuji, itu semata-mata karena pertolongan Allah. Kita memujinya tadi, alhamdulillah tadi karena mengucapkan kesyukuran, paling tidak ya, menjadi kesyukuran dengan nikmat mata, dengan telinga, kesehatan, kematian. Alhamdulillah. Jangan sekali-kali kita telah berjaya membalas. Jangan sekali kita telah merasa membalas, ya Allah. Engkau telah bagi diri ini mata, telinga, dan tangan. Sekarang hamba-Mu nak beri kepada Engkau puji-pujian, ya Allah. Alhamdulillah. Sudah okey ya, sudah ngam ya. Engkau bagi hamba-Mu ini mata, lalu hamba-Mu bagi Engkau puji-pujian. Alhamdulillah. Okeylah. Hamba-Mu balas. Tidak. Mata yang kita pakai itu pemberian Allah. Kemampuan kita menyebut Alhamdulillah, itu pun pemberian Allah. Anugerah Allah. Orang yang faham akan ini jemaah sekalian. Fayam bagi alaika hina antahmadahullah. Antahmadallah. Anna wa faqali hamdi. Selepas kita mengucapkan Alhamdulillah, karena kita menyadari bahwa kemampuan kita mengucapkan Alhamdulillah itu semata-mata karena taufik Allah. Anugerah Allah. Maka kita ucapkan lagi, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah yang pertama, karena kita memujinya, kita memuji kerana telah memberi kita mata. Lalu kita baca Alhamdulillah lagi. Alhamdulillah kali yang kedua, kita memujinya karena dia baru saja memberi kita kemampuan mengucapkan Alhamdulillah. Lalu kita, saya mampu ucapkan Alhamdulillah yang kedua untuk menyatakan kesyukuran atas nikmat yang ia berikan kepada saya. Kemudian Alhamdulillah. Kalau itu saya Alhamdulillah. Jadi tak putus-putus. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tak putus-putus. Terus menerus. Fa'idha fa'ata dhalik wala hatta anal hamdah thani aidan min taufikillah. Dan bila Anda telah memujinya kali kedua, dan Anda yakin, Anda merasakan bahawa pujian Anda yang kedua, kali kedua pada Allah itu, untuk menyatakan kesyukuran kita kepada Alhamdulillah yang pertama. Karena kita mampu, Alhamdulillah yang pertama itu pun karena anugerah Allah. Fatash'uru annaka ajiz. Saat itulah akan muncul dalam hati kita. Apa itu? Muncul perasaan ajizun. Lemah. Tak berdaya. Ya Allah, betul hamba-Mu tak berdaya rupanya melakukan. Engkau suruh hamba-Mu solat. Hayya Allah solah. Itu suruhan-Mu. Hamba-Mu menjawab, la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, Engkau suruh diri ini solat. Tapi diri ini menyadari tidak punya daya dan kekuatan. Tak mampu ya Allah. Kalau Engkau tidak beri kami kekuatan. Lalu Allah kata, iyalah, kamu mengakui lemah diri kamu tak mampu buat apa yang kau suruh. Iya ya Allah, kami mengakui. Sabar, kalau itu aku bagi kamu kekuatan. Aku bagi kamu kekuatan. Aku beri kamu ihsan kurnia. Agar kamu mampu buat apa yang aku suruh.
Selepas Allah bagi kita kekuatan, kita pun mampu berdiri, mampu rukuk, mampu i'tidal, mampu sujud. Selepas salam, kita tidak lagi merasa kita hebat, kita lemah. Karena kemampuan kita mendirikan solat yang beritu semata-mata karena anugerah Allah. Kan tadi kita kata, la haula wa la quwwata illa billah. Orang akan sentiasa melihat dirinya lemah di hadapan dia. Jika itu yang kita renung, fikirkan aja Mas Yan. Kita tak pernah melihat amalan yang kita buat. Kenapa? Karena kita telah terpampang depan mata kita. Setiap kali kita selesai melakukan satu amalan, kita bukan nampak amalnya, tapi kita nampak pertolongan Allah kepada kita, yang dengan pertolongan tersebut kita mampu beramal. Alhamdulillah ya Allah. Lepas salat, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Karena engkau suruh hambamu salat, hambamu tak punya kekuatan, kemudian engkau beri kekuatan, sehingga hambamu salat, terima kasih ya Allah atas bantuanmu. Selepas alhamdulillah menangis pula. Kenapa menangis? Ya Allah, jangan-jangan kemampuan yang kau berikan padamu untuk salat tadi, hambamu belum menggunakannya 100%. Jangan-jangan sebenarnya hambamu dengan kemampuan yang kau berikan tadi, mampu melakukan salat sebagaimana yang kau suruh. Tapi kenyataannya, hambamu belum menggunakan kemampuan yang 100%. Salat tadi macam belum sempurna, ya Allah. Belum sebagaimana yang engkau perintahkan, ya Allah. Minta ampun, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalau kita punya sifat seperti itu dari dunia masyarakat, yakinlah Allah sayang kita. Inilah sifat Allah. Kalaulah Allah memberikan kita, saya kata tadi, ketika manusia, anggota tubuh dan Allah sayang, tapi belum tentu Allah ya ridha, belum tentu kan, itu memang sifat Allah, sifat rububiyah. Tapi bila kita mau disayangi oleh Allah, diridhai oleh Allah, rasakan itu. Lepas sholat, alhamdulillah ya Allah, terima kasih karena engkau dapat tolong hambamu sehingga mampu sholat dengan sempurna. Engkau suruh berdiri karena engkau beri kekuatan berdiri, kami berdiri. Kalau engkau tak bagi kemampuan untuk berdiri, ya Allah, hambamu tak larat nak berdiri, pasti sholatnya sambil duduk. Sambil baring. Kenapa baring? Ya, karena Allah tidak beri kekuatan untuk berdiri. Tapi Allah tidak marah karena Allah tak bagi kekuatan. Bahkan ada yang langsung tak diberi kekuatan. Duduk pun tak boleh, gerak tangan pun tak boleh. Hanya Allahu Akbar. Gerakkan kaki tak boleh, hanya dengan kedipan mata yang boleh. Itu ya kekuatan yang Allah bagi. Hayya Allah solah. Orang tu kata, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, kami tak larat, tak mampu. Engkau suruh sembah engkau dengan berdiri, rukuk, i'tidal, takbir macam mana? Engkau tak bagi, hambamu lemah. Lalu Allah kata, ya tak apalah. Aku bagi kekuatan dan lakukan solat sesuai dengan kekuatan yang aku berikan pada kamu. Apa itu ya Allah? Aku bagi kamu kekuatan yang setakat gerakan mata. Ya sudah. Lakukan solat itu hanya dengan gerakan mata. Boleh kan? Tanya pada ahli fiqh. Kan boleh. Yang boleh berdiri, suruh berdiri. Kalau itu yang solat boleh berdiri, mampu berdiri, adakah? Maaf ini, dalam ini saya, karena kita belajar tentang hati jam sekian. Orang yang mampu solat dengan berdiri, karena Allah kehendaki, beri kemampuan berdiri, adakah layak dan patut merasa lebih baik, lebih sempurna solatnya daripada kawan yang solatnya sambil baring?
Karena Allah tidak beri kemampuan untuk berdiri. Wahai yang berdiri tadi pun, jika Allah tidak beri kemampuan, solatnya pun pasti sambil baring. Kalau itu di sini yang afdal, yang paling sayangi oleh Allah, bukan yang solat sambil berdiri, sementara sambil baring, hanya kedip mata, atau bukan. Mana lebih disayang adanya? Siapa yang lebih menjiwai, yang dapat merasakan, Allah, ya Allah, terima kasih, ya Allah. Sekurang-kurangnya hamba pun masih mampu melakukan perintahmu. Walaupun hanya dengan kekuatan yang kau berikan pada hamba ini, sedikit berbanding kawan yang lain. Hanya dengan kedipan mata. Sebab, bila Allah panggil hayalah solah, dan kita kata, la hawla wa la quwata illa billah, Allah tak bagi kemampuan. Walaupun hanya kedip mata, jika kita tak solat, Allah tak marah, Allah tak hukum kita dosa. Kan tidak berdosa, nak tangan tak boleh, gerak tangan tak boleh, berdiri tak boleh, duduk tak boleh, baring kedip mata pun tak boleh. Ya, tak payah solat, nanti akan disolatkan. Karena sudah meninggal. Di sinilah dia sebenarnya nilai kita di hadapan Allah tu. Sebab kita kadang berfikir, jangan-jangan nih. Ini khas katalah bab solat. Jangan-jangan solat, orang solat yang sambil duduk, yang serba susah itu. Mungkin lebih tinggi makomnya daripada kita yang berdiri lurus, rukuk lurus. Iya, karena kita mampu. Bukan kita, karena kita diberi kemampuan, bukan kita mampu. Saya betulkan. Bukan karena kita mampu. Karena kita diberi kemampuan oleh Allah untuk berdiri tegak. Untuk rukuk 90 degree. Untuk tidak lurus. Angkatan lurus. Karena Allah beri kemampuan. Maka kita salat sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan. Hanya semua kita, la haula wa la quwata illa billah. Hamba Allah yang satu, tak diberi kemampuan sebagaimana kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Sebab itu salat sambil duduk. Angkat tangan, ya tak boleh kerana tangannya sakit. Ya sudah, tak payah tangan itu aja. Rukuknya macam itu, sujudnya macam itu, sambil duduk. Kaki pun lenguh semuanya. Pertanyaan kembali kepada, adakah yang solatnya berdiri betul? Wah, cantik. Merasa berhak untuk, ada dia merasa berhak untuk merasa solatnya lebih baik daripada yang duduk? Belum tentu. Belum tentu. Okeylah kalau kita lihat dari sudut aspek zahiriah dan fiqh, mungkin wah cantik solat. Menepati betul apa yang diajarkan oleh Rasulullah, berdirinya betul, rukuknya betul, sujudnya betul sini. Tapi yang baring tadi nampaknya banyak kurang solatnya. Sebab Rasulullah saja, setakat yang saya tahulah. Setakat yang saya tahu dalam hadis tak ada Rasulullah solat sambil baring, sambil itu hanya kedip mata. Kan tidak ada kan? Kan tidak. Ada hadis. Nabi Muhammad SAW solatnya sambil tidur, hanya kedip mata, tangan tak bergerak. Karena sudah sakit teruk. Kan tidak kan? Maknanya dia solatnya tak ikut Rasul ini. Jangan-jangan ini yang sempurna. Kalau kita memandangnya daripada aspek fiqh, mungkin begitu. Tapi ingat. Dia B semua kita. La haula wa la quwata illa billah. Itu asalnya. Bila itu kita sedari, kita mampu buat sesuatu perbuatan, Allah suruh kita mensyukuri nikmatnya, paling tidak mengucap Alhamdulillah, pada hakikatnya kita tak mampu ucapan Alhamdulillah tanpa pertolongan Allah. Bila kita mengucapkan Alhamdulillah untuk nikmat tangan umpamanya. Teringat yang kedua pula tiba terlintas. La ilaha illallah. Aku dapat ucapan Alhamdulillah ini karena Allah tolong. Ada nikmat lagi. Kalau itu aku ucapkan lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak tahulah berapa juta akhirnya Alhamdulillah. Karena merasa ada je nikmat Allah yang belum dia syukuri. Saat itu dia tak nampak perbuatan amalnya, tapi nampak pertolongan Allah. Nampak ihsan Allah. Nampak
Ini yang dimaksudkan oleh Muqayyim. Musyahadatu birrillah. Sentiasa dapat menyaksi, dapat merasakan kebaikan Allah. Itu akan menimbulkan kecintaan kita pada Allah sekaligus menunjukkan ridha Allah pada kita. Hatta kepada yang solatnya sambil baring tadi, kalau dia merasakanlah bahwa dia ajizun, dia lemah, dan dia hanya mampu mensyukuri nikmat Allah sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan. Itu pun tidak mendakwa dirinya hebat. Dia mampu buat baik kerana pertolongan Allah. Dia mampu meninggalkan larangan Allah kerana pertolongan Allah. Tinggi itu. Makomnya tinggi orang seperti itu. Ini perlu kita fahami jemaah sekalian. Perlu kita fahami. Sebab mudah orang melihat amal karena merasa hebat. Hebat orang itu. Tak. Yang orang kata boleh pergi umrah setiap bulan. Ya alhamdulillah, memang tidak salah walaupun hanya sunat. Apa berhak orang yang boleh pergi umrah setiap bulan? Berhak berbangga daripada orang yang tak pernah pergi umrah. Tengok dulu. Dia boleh pergi umrah tu kerana Allah beri kemampuan dari segi financial, dari segi keuangan, kesihatan, mampu pergi. Apa yang tak pernah pergi, Allah tak bagi kekuatan. Apa salah? Tidak salah. Yang tak pergi kerana Allah tak beri kemampuan, tidak salah. Bahkan dia, ya Allah, Engkau suruh kami umrah, ya Allah. Tapi la haula wala quwata illa billah. Kami tak mampu kerana Kau tak beri kemampuan, ya Allah. Ya Allah tidak murka, tidak salah sama sekali. Jangan kau umrah, haji pun tak salah. Tak pergi haji pun tak salah. Ya Allah, Engkau pergi suruh hamba-Mu pergi haji. Dia rukun Islam, ya Allah. Tapi hamba-Mu jangankan nak pergi haji dengan sekian ribu ringgit. Nak menyara kehidupan keluarga anak, pinak, sekolah pun cukup. Ya Allah, kami tak mampu. La haula wala quwwata billah. Allah kata, ya tak apalah. Tidak mengapa. Aku tidak paksa kamu untuk melakukan sesuatu yang aku tak bagi kamu kemampuan. Kamu tak dosa. Gugur kewajiban haji bagi kamu. Orang itu akan terus merasa lemah. Jadi kalau itu betapa lemahnya diri ini, ya Allah. Iya, memang dirimu lemah. Jangankan nak pergi haji, nak makan, nak mengangkat makanan ke mulut pun, tanpa bantuanmu, hamba-Mu tak mampu. Betul, wayahmu. Kalaulah yang tak mampu haji tadi menyadari kelemahan dirinya seperti itu, iftiqor namanya. Ya Allah, jangan nak pergi haji. Makanan depan mata pun, kalau Allah tak kendaki, tak beri kekuatan, tak mampu nak Allah. Lemahnya diri Allah. Ya Allah, Engkau maha perkasa. Ya Allahu Akbar. Ketika ya Allahu Akbar tadi, jiwanya betul-betul merasa lemah selama-lamanya. Jangan-jangan orang ini yang lebih disukai oleh Allah. Jangan-jangan. Daripada yang pergi umrah tiap bulan, tapi selepas pergi umrah, tengok orang, you dah berapa kali? Ya, saya baru 2 kali seumur tu. 2 kali? Air. Tahun lepas, saya 6 kali pergi umrah. Seronok. Bahkan papa saya ni, umrah aja isi dia. Jemaah sekalian, kalau di situ ada unsur riya, ada unsur sum'ah, ada unsur ujub, coba apa yang dibanggakan? Bagi ulang alik ziarah Makkah. Coba, apa ada nilainya amal itu di sisi Allah? Jika di situ ada unsur riya, ada unsur sum'ah, unsur ujub. Ini Allah yang kata. Nabi yang kata. Kosong. Jika amalnya kosong, adakah pelakunya dapat pahala? Mulia di sisi Allah? Sama sekali. Sama sekali. So, itu penting sekali melihat ihsan Allah.
Bagi kita yang mampu umrah, yakinlah itu karena pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah tak mampu. Situ agama ni hakikatnya boleh dilakukan oleh siapa saja, dipatuhi oleh siapa saja. Peluang untuk masuk surga ini oleh Allah buka bagi semua hambanya. Yang kaya, yang miskin, yang pandai, yang tak pandai. Yang senang, yang susah. Ya memanglah. Kita belajar solat katalah. Kaifiatus solah. Atau kaifiatu solati Rasulillah. Cara solat Rasulillah. Cara haji Rasulillah. Cara solat. Ya betul. Dan kita wajib pelajari seperti itu. Tapi ingatlah, ketahuilah. Apa ini cara Rasulullah dengan gini yang diuraikan oleh sahabat ini? Itu yakni kaifiah ibadah bagi orang yang diberi kemampuan dalam keadaan yang normal. Yang diberi kemampuan oleh Allah sepenuhnya. Tidak berlaku bagi semua orang. Adakah solat berdiri itu? Kewajiban solat sambil duduk adakah berlaku bagi semua orang? Tidak, jemaah sekalian. Solat wajib berdiri atau berdiri itu saya rukun itu hanya wajib Allah wajib. Bagi yang Allah beri kemampuan berdiri. Yang Allah tak beri kemampuan berdiri tak salah. Tak salah sampai duduk. Percaya. Sikit pun tak salah. Sehingga yang berdiri tadi yang mampu dikatalah saya mau berdiri karena Allah bagi pertolongan. Ya Allah, terima kasih ya Allah karena Kau bagi pertolongan hambamu sehingga berdiri. Alhamdulillah. Mengaku dirinya lemah. Yang sambil duduk pun, ya Allah, hambamu, Engkau suruh salat sambil berdiri, tapi Engkau tak bagi kekuatan sambil duduk, ya Allah. Hambamu lemah. Sama-sama rasa lemah, bagus. Tapi kalau tidak, nah inilah bahayanya. Saya sangat tertarik dengan uraian Ibnu Qayyim yang seperti itu, ya, karena sangat dalam. Sangat dalam. So itu bila kita bicara tentang, ialah hukum ni kan dia maskan dalam keadaan normal. Akal kata masa dulu mengaji di pondok ya, dia kata hukum fiqah ini, ya ini balik keadaan normal katanya. Dia ajar fiqah. Masa berbuka, masa sahur bagi puasa jam sekian. Mulai terbit fajar hingga puasa terbit fajar hingga terbenam matahari. Maksudnya gini macam ni. Waktu solat subuh, dari sini gini jam sekian. Yaitu fikah bagi orang yang tinggal di daerah yang normal. Waktu-waktu solat, kata. Waktu-waktu solat subuh, terbit fajar hingga terbit matahari. Zuhur, tergelim matahari hingga bayang-bayang satu benda lebih panjang. Begitu saja. Itu waktu solat bagi orang-orang yang tinggal di sekitar Khatulistiwa. Kan begitu ya Mas ya. Coba kalau jamaah tinggal katakanlah berkampung di Kutub Utara atau Kutub Selatan. Yang sekian bulan malam saja, tak ada siang. Yang sekian siang saja, itu pun tak panas. Tak ada malam, karena matahari nampak ni. Coba, kalau kita gunakan kaidah fiqh tadi, waktu solat tadi, macam mana? Waktu subuh yakni bermula terbit fajar hingga terbit matahari. Macam mana ya? Ini fajar tak terbit-terbit. Matahari tak tenggelam-tenggelam. Karena matahari sentiasa nampak aja. Selama beberapa bulan. Macam mana tu maksudnya? Jadi kalau kita pegang hukum fiqh, ya sebab itu agama ini sangat-sangat mudah. Itu peraturan dalam keadaan yang normal. Dalam keadaan yang tidak, contoh solat, puasa, apa saja haji. Situ dalam Islam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu bagus. Coba dikaji lebih itu. Nanti kan kita akan, oh iya ya, akhirnya. Saya pernah mendengar dahulu ceramah di TV. Berbicara di TV. Tapi minta yang saya lihat waktu TV One. Bukan TV One, 2, 3 Malaysia, bukan TV One Indonesia.
Saya pikir sangat, wah, luar biasa sekali itu perbincangan. Perbincangan sangat luar biasa. Jadi berkaitan dengan fikah itulah. Berkaitan dengan fikah, hukum fikah yang dikait dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masya Allah, luar biasa rupanya Islamnya. Ada orang masuk surga. Ada satu ungkapan yang mula-mula saya terkejut dan saya yakin jamaah pun mungkin tidak mudah memahami. Tapi sebab perlu penjelasan. Tiba-tiba ada statement daripada penceramah itu. Sekianlah apa yang kita pelajari tadi. Kamu tahu tak? Mungkin, dia kata. Mungkin. Di akhirat nanti ada orang masuk surga. Walaupun di dunia tak pernah pergi haji. Tak pernah zakat. Oh, iya pula lah. Dan di akhirat nanti, mungkin ada orang masuk neraka. Walaupun tiap tahun pergi haji, dan tiap tahun bayar zakat. Itu kan pelik bunyi itu. Ada orang masuk surga, dia termasuk ahli surga, walaupun dia tak pernah haji, tak pernah zakat. Iyalah. Nah, itu mungkin senang. Iyalah, dia tak wajib. Orang yang tak wajib zakat, tak wajib haji. Yang lain diterima amalnya, kan mau masuk surga. Haji dan zakat gugur apa? Macam mana wajib zakat? Dia berhak menerima zakat. Orang miskin. Di dunia, pergi haji banyak kali, pergi umrah banyak kali, zakat, tapi masuk neraka. Ish, macam mana boleh masuk neraka? Ya, mungkin ada yang jawab, yalah sebab hajinya tidak betul. Mungkin. Hajinya tidak menepati syariat. Mungkin. Mungkin. Atau dalam bahasa sekarang yang lebih mudah jamaah fahami, karena hajinya tidak ikut sunnah. Boleh jadi. Boleh jadi. Tetapi bagaimana kalau kita ya, hajinya ikut sunnah. Takkan kalau haji ikut sunnah. Bahkan kursusnya kursus haji sunnah. Macam mana? Ya pula ya. Tapi masuk neraka. Nah ini boleh jadi. Rasa iftikor. Dia tak nampak ihsan Allah dalam ibadah. Dia fikir dia buat itu karena dia mampu. Dia kuat. Wah, tanpa bantuan Allah, dia tak mampu. Karena tak nampak ihsan Allah, kata Ibnu Qayyim, tak nampak biru Allah, akhirnya merasa dia hebat. Yang dilihat amalnya, bukan pertolongan Allah. Karena yang ternampak jelas amalnya, jadilah. Ya, mungkin riak yang paling kasar. Riak selamat yang mungkin sum'ah. Kalau sum'ah selamat, mungkin ujub. Boleh jadi. Dan bila dia ujub, apa ada nilai amalan? Ringkas kata, dengan memahami, dengan melihat, merasakan ihsan Allah, nikmat pada kita, Allah akan ridha pada kita. Jika kita beramal, amal kita diterima. Kerana bebas daripada ujub. Tentu syarat ittiba' sunnah telah ditepati ya. Karena ini bukan cerita tentang yang amalan tentang peraturan zahir ya, ini lebih kepada hati. Kan syarat diterima amalan itu secara umum ada dua jemaah sekalian ya. Ikhlas karena Allah, itu syarat batin, hati. Yang kedua yakni ittiba' sunnah. Ittiba' sunnah itu yakni dari syarat praktiknya, luaran. Begini praktiknya begini. Keduanya penting. Ya. Karena kita bicara ini tentang mahabbah itu masalah hati, jadi penjelasan saya lebih kepada yang syarat batin itu. Nah, yang batin itu susahnya luar biasa. Susahnya luar biasa aja mas sekalian. Merasakan, menyadari dan merasakan kemampuan kita mengucapkan alhamdulillah itu pun karena pertolongan Allah. Itu luar biasa susahnya. Kalau menyadari, merasakan bahwa kesehatan, kesenangan hidup, tangan, mata, itu
Anugerah Allah, itu senang. Itu senang. Saya ulangi, merasakan, meyakini kesehatan, harta benda, jawatan, mata, anggota badan, itu sebagai anugerah Allah, itu senang. Senang kita menyedarkan diri kita. Tapi bila meyakinkan diri kita bahwa kemampuan kita baca Al-Quran, kemampuan kita berpuasa hari ini, kemampuan kita buat suruhan Allah, kemampuan kita mendengar Allah, itu pun bir Allah, itu pun ihsan Allah. Yang wajib kita syukuri. Wah, itu susahnya luar biasa. Jadi kalau kita faham itu, Masya Allah, kata orang sholat zuhur. Ya Allah, hamba-Mu tadi sebenarnya tak mampu, ya Allah. Karena Kau bagi pertolongan, hamba mampu sholat. Terima kasih, ya Allah. Lalu sedang, iya ya. Allah baru tolong saya, baru bagi nikmat saya ini kemampuan sholat. Kalau itu saya syukur. Mensyukur. Cara mensyukur ya dengan sholat 2 rakaat, katalah. Katalah dengan 2 rakaat. Sholat lagi 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Selepas sholat 2 rakaat, ya Allah, hamba-Mu ini mensyukuri. Tapi saya boleh sholat 2 rakaat pun karena pertolongan Allah. Sholat lagi. Nah, makanya tak henti-henti. Sholat teruslah. Nah, makanya. Gambar itulah satu di antara rahasia ada sholat mutlak kan, Pak. Ada kan namanya sholat mutlak. Sholat yang tidak dihentikan oleh apa-apa keadaan. Ya, sholat aja karena Allah. Mungkin niatnya itu. Mensyukuri itu tadi. Kalau jamaah tanya pada saya umpamanya, dari pertanyaan fikah memang tak ada lah. Boleh ke lepas zuhur kita solat 2 rakaat, sampai berpuluh-puluh rakaat? Mana ada, itu tak mengikuti Nabi. Iya, itu memang bicara syariat. Memang tidak ada. Tidak ada. Tapi katakanlah kita sekarang solat. Solat 2 rakaat nampaknya tak cukup lah salahnya. Macam lelaki kan pergi masjid masih hari Jumat kan, solat 2 rakaat. Sementara boleh solat 2 rakaat lagi salam 2 rakaat. Solat mutlak namanya. Kenapa? Karena Allah. Sudah karena Allah, bukan payah sempena tahiyatul masjid sudah. Sempena apa? Qobliyah tak ada, sempena ya sudah. Puasa rasanya. Nak puasa lah. Puasa Nabi Daud paling baik. Puasa. Buka. Mungkin itu. Paham ya? Sebab itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu tidak menghitung nikmat Allah, kamu tidak mampu. Kamu tidak mampu. Karena kita ini hidup sentiasa di dalam nikmat Allah. Paham ya? Itu masih panjang lah kalau kita baca kitab aslinya panjang. Saya persilakan dia merujuk pada kitab aslinya ya. Madarijus Salikin paling tidak. Panjang setiap satu poin itu, aduh. Dalam sungguh lah. Urainya sangat dalam sungguh. Yang kadang apa ya? Kesan yang boleh kita kesan yang kita boleh rasai ya sekalian. Bila kita baca kitab beliau ini. Akhirnya kita merasa kalaulah mungkin kita boleh buat statement begini. Kalaulah ibadah yang Allah kehendaki itu seperti itu. Jadi seperti yang diuraikan oleh Muqayyim dalam kitabnya. Kalaulah ibadah yang Allah perintahkan itu seperti itu. Kalaulah Islam yang dicontohkan oleh Nabi itu seperti ini. Orangnya. Hai, nampaknya diri ini belum muslim. Ada perasaan begitu. Rasa-rasanya saya ini belum muslim. Masih jauh daripada yang sebenarnya. Karena rupanya ibadah tidak hanya sekedar gerakan-gerakan tubuh. Puasa rupanya bukan hanya sekadar tak makan, tak minum. Iya, ya mas sekalian.
Yalah kalau kita belajar hukum hakam memang begitulah. Kalau kita belajar syariatnya memanglah puasa adalah bermula daripada ini ke ni, pembatal puasa adalah ini. Itu peraturan, itu syariat. Dan itu pernah dipelajari. Betul, itu dipelajari. Karena kalau tidak, ya nanti orang akan puasa macam-macam. Puasa tapi tak makan daging aja, makan sayur boleh. Tetapi bila diuraikan lebih dalam lagi, takkanlah Allah. Cuba kalau kita fikirlah. Allah suruh kita meninggalkan sesuatu yang pada asalnya benda itu halal. Takkan meninggalkan benda yang pada asalnya halal, dapat pahala dan pahalanya besar pula. Kalaulah Allah suruh tinggalkan kita benda yang haram, karena ia memadarkan kita, kita tersekat-sekat ke Imran. Betul Ustaz. Masih sekat-sekat video Ustaz. Boleh Ustaz cuba refresh. Oh, ini gambar saya banyak sekat-sekat. Banyak diamnya. Okey, ya. Apa buat? Refresh. Boleh Ustaz cuba refresh. Okey Ustaz. Rasanya dah okey dah Ustaz. InsyaAllah. Halo? Ustaz boleh dengar ke? Suara lain. Ustaz boleh cuba refresh lagi sekali Ustaz. Lari suara. Dah refresh dah. Suaranya macam sekarang okey ke? Halo? Testing Ustaz. Oh, tak masuk pula suara. Halo, testing.
Testing Ustaz, boleh dengar ke? Tak dengar. Okey, testing Ustaz. Okey. Okey, Okey dengar. baik insya-Allah. Baik Ustaz. InsyaAllah Ustaz boleh sambung. Akbar walillahi alhamd. Okey, jamaah sekalian. Saya teruskan. Jadi jangan salah faham apa yang kita beri dari masalah hati. Uraian yang diberikan oleh Ibu Kuan ini masalah hati. Bukan masalah amalul jawari ya. Bukan amalul jawari. Ya. Jadi memang sangat dalam. Saya persilakan pada jamaah sekalian untuk membaca sendiri kitab Madarijus Salikin ya. Yang saya fikir sudah ada terjemahannya di sana, luar biasalah. Dan insyaAllah kita akan dapat ilmu yang banyak. Baik, kemudian kita coba teruskan sedikit, tambah sedikit, yakni yang ke G ya, yang ke-6 ya, A, B, C, D, F, G, yang ke-7. Nah, poin yang ke-7, muka surat 16. Cinta Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada yang segala-galanya. Saya bacakan dulu penjelasannya. Melebihkan cinta kepada Allah daripada cinta kepada diri sendiri, meskipun dibayangi oleh hawa nafsu, yang selalu mengajak lebih mencintai diri sendiri. Artinya, ia rela mencintai Allah meskipun berisiko tidak dicintai oleh makhluk dan harus menempa berbagai kesulitan. Inilah darjat para nabi. Di atas itu darjat para rasul, dan di atasnya lagi darjat para rasul ulul azmi. Lalu yang paling tinggi adalah darjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab baginda mampu melawan kehendak dunia seisinya demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah dan Rasul melebihi daripada yang lainnya. Kalau dalam bahasa Arabnya, yakni antuk tira mahabbahu ala mahabbik inda ghalabatil hawa wa antasannam ila mahabbi walau sa'ubal murtaqa. Mendahulukan, mengutamakan, mencintainya, yakninya Allah atau Rasul, atas mencintai diri sendiri atau selainnya, walaupun terpaksa melawan kehendak hawa nafsu. Walau sa'ubal murtaqa, walaupun sangat sulit. Itu artinya alat untuk mendaki. Memang sulit karena mendaki. Memanjat. Ya. Saya tertarik dalam ayat ini, dalam ungkapan beliau ini, yakni mencintai, mendahulukan cinta pada Allah atas cinta dirinya dan selainnya. Inda ghalabatil hawa. Ketika hawa nafsu sangat berkuasa. Jamaah sekalian, melakukan suruhan Allah ketika seseorang melakukan suruhan Allah
berjamaahkan surah Allah kerana tidak ada peluang untuk meninggalkannya, itu belum hebat mana. Mencintai Allah, dapat mencintai Allah ketika hawa nafsu sudah tidak ada keinginan. Itu pun, ya, tidak susah lah. Tapi untuk mencapai makom itu tidak mudah. Perlu perjuangan. Kita dapat mencintai Allah ketika tuntutan hawa nafsu masih sangat kuat. Nah, saat itulah perjuangan yang perlu kita usahakan dan memudahkan kita diterima cinta kita pada Allah, memudahkan kita mendapatkan cinta Allah. Atau kalau boleh saya sederhanakan, begini. Kita buat suruhan Allah ketika kita tak ada pilihan meninggalkannya, itu kan senang kan? Senang. Kita meninggalkan suruhan Allah ketika kita ada pilihan untuk meninggalkannya, itu susah. Betul kan? Buat suruhan Allah ketika kita tak ada pilihan meninggalkannya. Itu senang. Dalam arti kata, ketika hawa nafsu sudah tidak banyak tuntutan. Ketika hawa nafsu sudah dapat dikuasai. Itu senang. Itu sudah tinggi lah. Berbeda dengan melakukan suruhan Allah ketika kita ada peluang untuk meninggalkannya. Bahkan peluang untuk meninggalkannya sangat besar. Kalau kita pilih juga buat suruhan Allah, itu berat. Sangat berat, perlu perjuangan. Contoh kecil. Kenapa orang dengan begitu mudah, ringan kakinya, berjalan meninggalkan tempat penginapan yang agak jauh, pergi ke masjid. Masjid Haram ini. 1-2 jam sebelum masuk waktu subuh, sudah tunggu di situ. Karena nak dapatkan solat berjamaah subuh. Ringan, tak ada masalah, tak ada berat, tak ada apa. Bahkan merasa rugi bila tak pergi. Tapi berbeza ketika dia balik kampung halamannya. Kenapa pergi jadi berat? Kalau pergi pun yang terakhir, balik yang pertama. Kenapa itu? Itu jamaah boleh kaitkan dengan hawa nafsu tadi. Hawa nafsu tadi. Maknanya ketika hawa nafsu ini sudah dapat dikuasai. Nafsu makan ada tapi sudah dapat dikuasai. Nafsu jalan sudah dapat. Akhirnya, nafsu-nafsu yang tak baik sudah kuasai, dapat diarahkan untuk buat yang baik. Jadi mudah. Sehingga mencintai Allah ini memang sangat susah. Mendapat cinta Allah pun tidak mudah. Tetapi, jika seseorang sudah dapat mengalahkan cintanya kepada selainnya, maka mencintai Allah itu menjadi sangat mudah. Dan itu kemuncak cinta. Kenapa? Halangan-halangan untuk mencintai Allah itu luar biasa susahnya. Banyaknya. Mari kita lihat firman Allah di dalam buku itu, muka surat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, saya bacakan saja penjelasannya nanti. Surah At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu ardawunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadi fisabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin.
Katakanlah, jika adalah bapa kamu, anak-anak kamu, saudara kamu, pasangan hidup kamu, keluarga kamu, harta yang kamu himpun, yang kamu usahakannya, perniagaan yang kamu takut, yang kamu khawatir akan kerugiannya, tempat tinggal yang kamu sukai, semua itu lebih kamu sukai daripada, lebih kamu cintai bercinta kepada Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalannya, awas, tunggu oleh kamu, sehingga Allah mendatangkan perintahnya dan azabnya, dan Allah tidak berpetunjuk kepada kaum-kaum yang fasik. Artinya untuk mencintai Allah dengan sempurna dan dapat cinta Allah yang sempurna, kita mesti kurbankan cinta kita pada benda-benda yang Allah sebut dalam ayat ini. Jika cinta itu bertembung, begitu maksudnya. Jika mencintai orang tua menyebabkan kita tak cinta Allah, ya orang cinta orang tua di nomor duakan, dikorbankan. Jika mencintai keluarga, mengorbankan cinta Allah, cinta keluarga dikorbankan. Begitu Mas. Dan tidak mudah. Tidak mudah. Mas sekalian, saya cukupkan itu saja. Jadi kita sambung pada kesempatan yang lain. Poin yang G ini agak panjang juga penjelasan yang diberikan oleh Muqayyim. Mudah-mudahan memberi manfaat saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau berhasil bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.